Update berita UFC yang sayang untuk dilewatkan. Berita pertama datang dari hasil UFC 325 kemarin, di mana Alexander the Great Volkanovski berhasil mengalahkan Diego Lopes dan semakin menegaskan bahwa ia adalah the undisputed GOAT di kelas featherweight. Volkanovski tampil begitu sangat baik. Untuk ukuran pria 37 tahun, Volkanovski tampil sangat fantastis dengan kecepatan dan juga fight IQ yang luar biasa. Seperti yang saya bahas dalam video preview kemarin, bahwa dari sisi teknik, pengalaman, dan fight IQ, Volkanovski jauh di atas Lopes. Dan itu benar-benar dibuktikan oleh Volk, di mana ia terlihat sangat energik, cepat, akurasi tinggi, hingga pengambilan keputusan yang brilian. Namun yang meleset dari video preview saya adalah, saya khawatir tentang kondisi durability Volk karena memang usianya yang sudah tidak lagi muda. Sedangkan Lopes memang diunggulkan dengan durability dan determinasinya karena ia masih muda dan berada di masa primanya. Namun saya bersyukur kekhawatiran saya tidak terjadi karena Volk benar-benar mampu menguasai medan dengan baik. Sempat deg-degan karena Volk lagi-lagi mengalami knockdown singkat, tapi Volk mampu bangkit kembali. Dari sisi ground game pun, alhamdulillah sama. Seperti yang saya perkirakan dalam video preview kemarin, bahwa Lopes memiliki skill ground game yang lebih baik, tapi mengontrol Volkanovski di bawah adalah hal sulit, yang bahkan Islam Makhachev pun sangat kesusahan melakukannya. Bahkan dalam satu momen, Volkanovski berhasil menduduki perut Lopes, dan Lopes yang sempat mendapatkan peluang armbar juga tidak mampu mengeksekusinya dengan baik. Hampir di setiap ronde, Volk berhasil memenangkannya. Memang secara kasat mata, Volk tidak mendominasi Lopes karena Lopes juga memberikan perlawanan ketat. Meskipun secara garis besar, Lopes tidak melakukan perubahan besar dari pertandingannya yang pertama, kecuali mengganti kuda-kudanya menjadi southpaw. Hasil akhir, Alexander Volkanovski menang secara unanimous decision dengan skor 49-46, 49-46, dan 50-45. Dan sekali lagi berhasil mempertahankan sabuk kelas bulunya. Hasil ini membuat resume Alexander Volkanovski dalam kemenangan di sabuk di UFC featherweight menyamai resume Jose Aldo, yaitu sebanyak 8 kali. Dan ketika kita menimbang performa dan kualitas lawan mereka, maka saya tidak akan sungkan untuk menempatkan Alexander the Great Volkanovski sebagai the greatest of all time di kelas featherweight. Dan mau memang fansnya atau bukan, Volk memang seorang petarung yang layak untuk kita hormati. Tak pernah curang, tak pernah menggunakan obat terlarang, tak pernah miss timbangan, tak pernah ada kontroversi, dan tak pernah melemparkan trash talk. Hasil ini semakin meyakinkan saya bahwa jika saja Volk tidak gegabah melawan Ilia Topuria hanya selisih 4 bulan setelah kena tendangan KO dari Makhachev, hasilnya mungkin saja bisa berbeda. Atau paling tidak, Volk tidak akan semudah itu dikalahkan Topuria. Karena jika saat itu Volk tidak kalah dan masih melanjutkan tren kemenangannya melawan Lopes, rasa-rasanya namanya layak untuk menjadi bahan perdebatan untuk the GOATs of UFC, tidak hanya the GOATs of featherweight. Islam Makhachev sendiri sangat menghormati Volk dengan memberikan komentar the greatest untuk menyelamati rival terkuatnya tersebut. Saking hebatnya Volkanovski, meskipun bertubuh pendek dan kecil, tapi jauh-jauh hari Makhachev mengatakan bahwa JDM bukanlah Volkanovski, yang meskipun JDM bertubuh jauh lebih besar, tapi Makhachev lebih khawatir pada Volk ketimbang melawan JDM. Ya, melawan JDM sebenarnya juga bukan hal yang mudah sih, tapi Volk memang berada di level berbeda. Di post-fight interview, Volk menegaskan bahwa ia belum ingin pensiun dan masih berhasrat untuk mengukir prestasinya lebih tinggi lagi dengan menargetkan nama undefeated fighters, yaitu Movsar Evloev dan Lerone Murphy. Sekali lagi, selamat untuk sang The Great Alexander Volkanovski.
Berita selanjutnya datang dari petarung asal New Zealand, Dan Hooker, yang memberikan komentarnya tentang laga Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Dalam press conference sebelum fight, Hooker ditanya bagaimana pandangannya mengenai wacana Topuria versus Gaethje. Dengan sangat mengejutkan, respon Hooker saya rasa mewakili 90% lebih fans UFC di dunia. Ia menjawab dengan berbalik bertanya di antara semua orang yang hadir dalam preskon ini, apakah ada yang percaya bahwa Gaethje akan menang dari Topuria? Semua orang terdiam dan tak ada satupun yang mengeluarkan suara. Dan itulah yang menjadi penegasan Hooker bahwa tidak ada satupun fans UFC di dunia ini yang percaya bahwa Justin Gaethje akan mampu menang dari Topuria, kecuali mungkin fans Justin Gaethje. Ya, saya sebagai fansnya Gaethje juga mengakui bahwa di atas kertas, peluang Gaethje menang memang hampir 0% dan saya hanya mengandalkan harapan semata. Hooker tidak mengerti bagaimana bisa UFC melakukan pertandingan yang hasilnya sudah jelas. Mengapa UFC tidak mempertemukan dua orang fighter yang dianggap di masa prima mereka dan berada dalam kondisi yang super kuat, yaitu Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan. Dan Hooker memang tidak menyukai Arman, tapi ia juga mengakui bahwa Arman adalah satu-satunya fighter yang mungkin bisa mengalahkan Topuria saat ini di kelas ringan. Hooker menegaskan bahwa fighter adalah seorang manusia, yang mana mereka tidak bisa mempertahankan masa prima mereka di waktu yang lama. Mumpung dua-duanya masih prima, kenapa tidak dipertemukan sekarang? Topuria dan Arman tampil sangat sangar saat ini, tapi tak ada jaminan juga bahwa mereka akan mempertahankan performa mereka dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu sama dengan Justin Gaethje. Saat prima dulu, ia sangat buas dan digadang-gadang menjadi lawan terberat Khabib. Tapi ketika sudah menua, Justin Gaethje tampak sangat melemah dan bahkan tak ada yang berani mengatakan Gaethje akan menang dari Topuria. Ya, saya rasa pernyataan Hooker di sini memang mewakili perasaan mayoritas fans UFC yang ada di dunia. Semoga nanti kita bisa menyaksikan laga Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan di masa prima mereka. Kalau Topuria masih menghindar, ya mending cabut aja. Silahkan naik ke kelas welter dan menghadapi lawan impiannya, yaitu Islam Makhachev. Jadi bagaimana menurut kalian? Okay, the cameras are all pointed at me. Put your hand up if you think Justin Gaethje's gonna win. Ain't a fucking person in this room that put their goddamn hand up. You can't, you know what I mean? Oh, like I don't know why we aren't seeing Ilia versus Arman. I like Gaethje. We got to do this. Like, and the sport is all about timing and momentum, but it's just like, someone asked me in an interview the other day, and they were like, "How do you beat Ilia Topuria right now?" And I just said, "Father time." I said, "You give it enough time, you roll the dice for long enough, and that's it. No one's the best forever. It's extremely momentary." But while these two guys are streaking and they're in the physical prime and the momentum's there, like that's the fight that we want to see.